Pak Sumati pasti jadi, Pak Sumati pasti Jadi yang harapan Pak Sumati pada pemilihan nantinya itu berharap yaitu clean and clear, bersih dan jelas. Jadi tidak ada beban sehingga bisa melaksanakan dengan amanah. Baik, untuk menginjak acara berikutnya yaitu untuk acara tanya jawab dan lain-lain. Dalam hal ini akan dipandu oleh Mas Vicky. Kepadanya waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurkam dari Bapak Sumati mau membuka sesi sharing atau tanya jawab. Jadi ada 3 nantinya. Yang pertama mengenai tanya jawab tentang visi misi dan program kerja yang sudah dibawakan oleh Bapak Sumati. Nanti monggo masing-masing RW bisa disampaikan nanti 2 pertanyaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu usulan program kampanye dari Bapak Sumati. Itu juga kami mohon untuk mengusulkan. Masing-masing RW juga 2 program. Untuk yang ketiga yaitu kami memohon juga menawarkan barangkali dari Bapak, Ibu, teman-teman mau melengkapi struktur dari tim juru kampanye Pak Sumati. Nanti bisa disampaikan melalui RW masing-masing atau RT atau setelah acara pada malam hari ini. Jadi kita masuk ke dalam acara yang pertama yaitu tanya jawab dari masing-masing perwakilan dan pengurus RW, PKK ataupun Kartar mengenai visi dan misi program kerja Pak Sumati. Untuk malam ini kita sharingnya santai mawon, Pak, Bu. Jadi monggo dimulai dari RW 1. Barangkali ada yang mau mengusulkan atau menyarankan tentang visi misi dan program kerja Bapak Sumati. Waktu dan tempat kami persilahkan. RW 1. Mungkin ada RW yang sudah siap untuk memberikan masukan-masukan. RW 2. Oke, dilanjut Bapak Ibu. Untuk RW 3 barangkali ada yang sudah siap untuk menanyakan tentang visi dan misi atau program kerja sudah disampaikan. Monggo. RW 4 atau RW 5, RW 6. Monggo. Mic-nya, monggo Mas Irfan bisa diambil di depan itu. Mengenai visi misi ya, ini visi misi dulu, baru nanti pertanyaan secara umum yang kedua. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RT 27. Kebetulan saya dulu di bidang kepemudaan. Tadi kan ada visi dan misi masalah tentang kepemudaan. Menurut saat ini kan sisi ekonomi kreatif ini lagi naik-naiknya, Pak. Menurut Pak Sumati, selain Karang Taruna, dari kepemudaan ini apa yang bisa dibuatkan untuk dari sisi ekonomi kreatif? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Irfan. Jadi untuk pertanyaannya sudah kami kantongi. Jadi biar nanti nggak lupa apa yang ditanyakan, langsung mawon dijawab oleh Bapak Sumati. Ya, terima kasih Mas Ivan dari RT berapa? 27. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi untuk pemuda ya, kami mengingat bahwa pemuda itu punya peran penting, yang mana bahwa pemuda itu adalah nanti sebagai estafet pemegang kepemimpinan ya dari kami ketua
Dan ini memang selama ini belum ada pembinaan secara maksimal, kan gitu ya. Jadi kami nanti otomatis di desa ini ada yang namanya BUMDes. BUMDes ini nanti harapan kami bisa dikelola oleh anak-anak muda yang potensi, ya, yang sekiranya paling tidak dari potensi anak-anak muda itu yang punya istilahnya kelebihan di dalam bidangnya masing-masing itu bisa mengelola BUMDes sehingga bisa nanti dijadikan PAD, pendapatan asli desa. Jadi kalau saat ini memang pemuda itu kurang istilahnya tertampung khususnya dalam segi olahraga dan sebagainya, karena kita memang hampir tidak mempunyai fasilitas olahraga sama sekali, ya, karena itu keterbatasan lahan, ya. Kita tidak mempunyai lapangan apapun kecuali lapangan tenis meja, ya. Tetapi lapangan bulu tangkis dan sebagainya ini kita tidak mempunyai. Kenapa? Karena memang ngapunten, kita tidak punya sarana itu. Ya, sebenarnya ada niatan kami untuk membangun, ya, membuatkan sarana untuk anak-anak muda, ya, yaitu nanti paling enggak bisa sebagai kegiatan olahraga dan kumpul-kumpul. Cuma di sini belum ada fasilitasnya. Memang ini menjadi tantangan kami, yang mana bahwa kebetulan tanah kas desa kami Kedungrejo yang banyak itu semuanya itu ada di luar Kedungrejo, ada tersebar di beberapa desa. Ada desa Cangkring Sari, Jogo Satru, ya, kemudian ada tambak di Permisan, di Jabon Porong, yang paling banyak di Kecamatan Sukodono. Ya, ini memang tidak bisa optimal, ya, tidak bisa kita gunakan sebagaimana mestinya, apalagi itu juga tidak bisa menambah PAD, ya, pendapatan asli desa, karena di sana itu disewakan, tetapi sewanya itu jalan di tempat. Kalau tahun ini disewa satu kapling itu 20 juta, tahun depannya itu tetap 20 juta, bahkan ada yang turun sewanya. Karena apa? Katanya tanah tidak produktif. Sedangkan kami melihat bahwa tanah yang tersedia di sini itu hanya di depan Royal Plastik, di samping balai desa. Harapan kami nanti kalau memang itu dijabahi, diberikan kemudahan oleh Allah, nanti sebagian tanah kas desa yang ada di luar itu kami tukar guling dengan tanah yang ada di sebelah balai desa itu, sehingga harapan kami bisa kita bangunkan gedung serbaguna atau sarana olahraga itu, ya, karena jauh tidak bisa kita optimalkan. Bahkan kemarin sempat berapa tanah itu tercaplok, tadi ukurannya itu hilang, ya, ini karena jauh dan tidak dikontrol sehingga itu. Dan juga nanti anak muda ini sebenarnya bisa nanti untuk usaha kreatif. Kita punya satu stand itu di Terminal Bungur-Rasil. Dulu itu pernah dikelola oleh anak Karang Taruna. Begitu anak Karang Taruna istilahnya sudah kelelahan, itu dikontrakkan, dan kontraknya itu dulu adalah untuk kas Karang Taruna. Tetapi sekarang sudah pulih angse, yaitu bahwa itu dikontrakkan, kemudian hasil kontrak itu adalah masuk ke kas desa. Jadi anak Karang Taruna sudah tidak bisa mengelola lagi. Harapan kami nanti kami kembalikan, ya, itu bisa dikelola oleh anak-anak Karang Taruna, sehingga anak Karang Taruna yang punya kreatif usaha nanti bisa dipraktekkan di sana. Itu Mas Bade. Nggih. Monggo yang lain. Monggo yang lain tanya masalah apa saja, mungkin dan Yesus masalah di desa ini ngomongnya apa, monggo. Enggak apa-apa, terbuka mawon Ibu nggih. Terima kasih atas kesempatan. Tembriki kula tokoh masyarakat warga RT 26 yang selama ini kalau rapat insya Allah ikut rapat dalam perjalanannya
Kula mengikuti rapat tentang jalan yang ada di wilayah RW 06. Yang pastinya itu selama ini kalau Mas Vicky bilang sudah mengajukan beberapa apapun yang diajukan di kelurahan yang saat ini, tapi nggak pernah terlaksana untuk jalan, terutama di depan balai desa itu. Sekarang saja di RW 06 banjir gara-gara goti boten milih. Padahal selama ini ngapunten kula juga tahu Pak RW sudah berusaha untuk bagaimana sih got ini bisa lancar ya kan seperti itu. Tapi tak lihat saat ini pun masih keadaan banjir. Jalannya pun masih seperti itu. Kami memohon kepada Bapak Sumadi, Pak, insya Allah dari warga yang akan mendukung Bapak Sumadi untuk jadi kepala desa Kedungrejo di tahun 2006 sampai tahun 34. Mudah-mudahan punya inisiatif bagaimana jalan itu bisa diperbaiki lebih cepat lagi biar kelihatan baik, tidak khusus di wilayah RT 26, di warga RT di wilayah RW 06 semua atau di Kedungrejo, biar kelihatan. Itulah visi dan misi yang kita harapkan dari Bapak Sumadi ketika nanti menjadi kepala desa Kedungrejo. Itu harapan kami. Mudah-mudahan Bapak Sumadi bisa memberikan pemahaman ya kan untuk jalan yang ada di depan atau di wilayah RW 06 atau di Kedungrejo itu. Matur suwun, itu saja yang bisa saya sampaikan dari tokoh masyarakat atau di warga RT 26. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Yajid ya atas pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya kita prihatin ya, khususnya jalan yang ada di depan Balai Desa Kedungrejo ya. Padahal itu adalah bentuk dari wajah desa, yang mana bahwa setiap orang membutuhkan surat menyurat, mereka pasti datang ke balai desa dan melewati jalan itu, gitu gitu. Tetapi kondisinya seperti demikian kita ketahui bersama. Memang kami nanti punya rencana dan itu punya angan-angan, insya Allah nanti bisa terlaksana. Ya, dan perlu juga kami sampaikan bahwa rusaknya jalan Brigjen Katamso 3, yaitu tepatnya di RT 26 itu ditambahi begitu rusak dengan adanya proyek pembangunan istilahnya saluran air, yang mana bahwa saluran air itu adalah bantuan dari pemerintah tingkat 1, Pemda tingkat 1, nominalnya waktu itu 1 miliar itu. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada pengawasan sama sekali di Dulno, sehingga pekerja yang ada di lapangan wis sekarepe dhewe, masih gak senter, jarune gak podo, sepenting mari. Begitu pula bahwa sebenarnya apa yang sudah dikerjakan itu kualitasnya itu mungkin KW3 dan sebagainya. Sehingga begitu itu dipasang, mungkin berapa hari kalau ada truk lewat itu sudah rusak, patah dan sebagainya. Tapi langsung diganti. Putus lapor langsung diganti. Kenapa? Karena biar tidak ada temuan. Karena itu biaya besar. Kalau rusak di Jarnoai, akhirnya ada inspektorat dan nanti bisa menjadi masalah. Ya, terutama di daerah dekat kuburan Bandil, ya itu kan sebentar rusak, tapi begitu kita lapor rusak langsung diganti. Pak Sumadi pasti jadi, Pak Sumadi pasti jadi, Pak Sumadi pasti jadi. Kalau jadi Kedungrejo bersih.